Indonesia memang sedang menampaki mimpi untuk bisa menembus tebalnya dinding level dunia. Tentu sebelum mengarah ke sana, skuad Garuda harus melewati dulu tantangan berat di level Asia, yang tentu saja membutuhkan komposisi pemain yang tak hanya bagus, tetapi juga berkualitas. Indonesia pun seakan tak pernah kehabisan talenta diaspora untuk dipinang guna memperkuat tim merah putih. Setelah sebelumnya muncul nama Mauro Zylstra dan Dai Renzo Breng, kini muncul sosok Kenzo Ridewald yang saat ini bermain di tim AS Alkmaar U19. Sama seperti Zylstra dan Breng, Kenzo juga bermain di posisi depan yang bisa dipasang di sektor sayap maupun penyerang. Bintang muda Eropa yang memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibu, tepatnya dari Banda Neira ini, berangan-angan ingin bisa membela timnas Indonesia. Bagi Kenzo, Indonesia bukanlah nama asing. Pasalnya di rumah ibunya kerap memasakkan masakan khas Indonesia yang amat ia sukai. Selain itu, Kenzo juga mengaku mengikuti sepak bola tanah air dan tak ketinggalan kabar dengan banyaknya pemain berdarah Indonesia di Belanda yang memilih untuk memperkuat skuad Garuda. Menariknya, Kenzo Ridewald merupakan keponakan dari bintang Liga Inggris Jairo Ridewald yang sebelumnya juga membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Sebelum bergabung AS Alkmaar pada 2023, Kenzo yang tumbuh besar di Belanda namun berpaspor Suriname ini merupakan jebolan dari Akademi Ajax. Dalam tayangan YouTube Yusua Nugraha terlihat rekaman pertandingan yang menampilkan aksi Yahud dari Kenzo Ridewald. Memaksimalkan lebar lapangan, pemain berusia 17 tahun ini bermain sebagai winger kiri. Pergerakannya yang lincah disertai lari yang kencang membuat pemain berpostur 177 cm ini harus mendapat pengawalan ketat dari bek-bek lawan. Ketenangannya untuk mencetak gol pun juga layak diacungi jempol. Terkait permainannya, Kenzo mengaku kalau dirinya merupakan pemain yang punya teknik. Aku sangat teknis pada bola dan aku sebenarnya bisa melewati semua defender. Itu benar-benar kualitas terbesarku, ujar Kenzo Ridewald. Meski demikian, Kenzo Ridewald mengatakan kalau sampai sekarang belum ada perwakilan dari PSSI yang datang menghubunginya. Namun jika PSSI sungguh-sungguh datang menghubunginya untuk meminta kesediaan bermain bagi timnas Indonesia, Kenzo Ridewald pasti tidak menolaknya. Jika memang nantinya dipinang oleh PSSI, Kenzo tentu bisa menjadi senjata baru bagi skuad Garuda. Apalagi menilik usianya yang masih sangat muda, ia bisa menjadi aset penting bagi masa depan. Strategi menghadirkan pemain keturunan di bawah asuhan pelatih Sintayong memang terbukti berhasil untuk meningkatkan kedalaman skuad Garuda. Ya, untuk pertama kalinya timnas Indonesia dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Masifnya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia ini pun lantas menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Ada yang menyebut naturalisasi merupakan langkah yang tepat, tetapi di sisi lain juga menilai kurang bijak. Tapi menanggapi pro dan kontra ini, pelatih Sintayong menegaskan bahwa upaya naturalisasi pemain ini tidaklah buruk. Coach mengatakan sekarang publik bisa melihat sendiri, timnas Indonesia tengah dalam track yang bagus untuk terus naik level dengan komposisi pemain berkualitas. Juru taktik berusia 54 tahun itu pun meminta publik untuk melihat perkembangan ini secara luas, sebab dengan peningkatan timnas yang terus terjadi, tentunya membuat sepak bola Indonesia tidak mudah runtuh seperti sebelum-sebelumnya. Tak hanya Sintayong, pelatih timnas Indonesia kelompok usia Indra Syafri juga memberikan tanggapan mengenai dominasi pemain naturalisasi di timnas Indonesia senior. Menurutnya, selama pemain naturalisasi memiliki komitmen untuk membela merah putih, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Indra Syafri juga mengatakan bahwa baik FIFA, PSSI begitu pula para supporter, tidak ada yang mempermasalahkan adanya pemain naturalisasi yang jelas menunjukkan perkembangan positif untuk timnas. Indra juga mencontohkan Jens Reven, salah satu penyerang timnas U20 yang juga merupakan pemain naturalisasi. Reven berhasil mencetak 1 gol saat Indonesia menang 4-0 atas Maladewa pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025 Grup F pada Rabu kemarin. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari pemain naturalisasi memang tak harusnya diragukan lagi. Bukan hanya soal peningkatan permainan dan juga kualitas skuad, program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ini juga menjadikan hubungan Federasi Tanah Air dan Federasi Belanda atau KNVB semakin erat.
Seperti yang kita tahu, PSSI dan KNVB resmi menjalin kerjasama untuk membangun sepak bola Indonesia hingga membuka peluang laga persahabatan Timnas Indonesia versus Belanda di berbagai jenjang kategori. Menariknya, Kapten Persib Bandung Mark Klok turut hadir ketika penandatanganan MOU kerjasama oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal KNVB Gij Dejong. Kehadiran Klok ini akhirnya juga membuktikan bahwa pemain naturalisasi juga turut andil dalam kerjasama besar antar dua negara. Klok menjadi salah satu pihak yang merancang pertemuan PSSI dan KNVB yang mana ia turut menjembatani hingga kerjasama tersebut akhirnya terwujud. Sebagai pemain naturalisasi dari Belanda ke Indonesia, Mark Klok mengakui ini merupakan bentuk kontribusinya untuk sepak bola Indonesia. Ia berharap dengan kontribusinya ini, sepak bola tanah air termasuk di level grassroots bisa berkembang pesat. Sebab Klok menjelaskan bahwa pengembangan sepak bola itu tak hanya pada level senior, tetapi juga level grassroots dan berbagi ilmu pada anak-anak serta struktur kompetisi. Baginya, Indonesia bisa memproduksi talenta yang besar nantinya seperti di Belanda dalam 10 hingga 15 tahun terakhir.